mumpung masih muda kanan kiri lah yang banyak. Halo Yoters, balik lagi di Muda Sukses Podcast. Kali ini kita kedatangan Mas Abe Fikra, Head of Social Media and Offline Channels Gojek. Halo Mas Abe. Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Tapi ini bukan Abe Sekut ya guys. Mas Abe, penasaran deh, zaman-zaman kuliah atau sekolah dulu, Mas Abe tuh tipikal murid atau mahasiswa yang kayak gimana? Nah ini jawabannya harus agak bijak ya. Gak apa-apa Mas. Iya. Kayaknya tipikalnya sama aja kayak mahasiswa dan pelajar ketika itu ya gitu. Jadi belajarnya belajar, mainnya jalan, eksploratifnya jalan, atau mainnya juga jalan. Jadi normal-normal aja sih aku. Oke. Mas Abe berarti tipe yang tetap sempat tuh untuk nongkrong sama teman-teman sampai malam gitu? Iya, waktu terutama kuliah ya, emang hidupnya nongkrong banget sih gitu. Wah. Jadi emang dari dulu tuh sukanya berteman gitu, nyari circle baru, terus explore pertemanan yang baru gitu. Jadi kalau bahasa nongkrongnya ya emang harus nongkrong sih. Oke, tapi kan ada ya Mas, kadang-kadang tuh orang yang kayak nongkrong terus, tapi nongkrongannya tuh bukan produktif, meaning kayak ayo kita belajar ngerjain tugas bareng gitu. Nah tapi Mas Abe nemuin circle yang kayak gitu? Belajar kan bisa macam-macam ya. Iya. Ada belajar kehidupan, terus atau enggak, kadang-kadang di tongkrongan itu tuh suka ngebahas hal-hal yang lagi in ketika itu. Ada juga tongkrongan yang kesannya tongkrongannya kayaknya apa sih, tapi ngomongin negara, ngomongin politik, kan ada juga tapi settingannya tongkrongan gitu. Iya. Kalau misalnya bahasa zaman dulu kan obrolan warung kopi, kalau pernah dengar, ya kan. Tapi kan yang diobrolin berat-berat gitu. Jadi nongkrongnya nongkrong, tapi pembahasannya juga lumayan sih gitu, lumayan eksploratif lah ketika itu. Jadi circle-nya Mas Abe emang yang kayak gitu. Maksudnya gitu. Obrolannya pun produktif, bukan yang ngasal-ngasal. Rata-rata circle seperti itu, tidak semua. Ada juga sih yang wah main banget ada gitu. Ada yang musik banget, ada yang seni banget, ada yang politik banget. Jadi ya bersyukur aku beruntung punya circle yang banyak itu, jadi bisa. Iya, itu salah satu value yang on top, make a lot of friends. Nah, itu betul. Tapi menurut Mas Abe punya teman yang banyak tuh ada benefitnya gak sih buat kita, selain mungkin ya kita belajar dari karakternya mereka masing-masing gitu? Ya, mungkin jangan terlalu di labelin temen dari awal, karena kan aku gak tahu ya, tapi buat aku tuh temen itu punya level tertentu kan gitu. Kayak misalnya mungkin aku anggap kamu teman, kamu belum tentu anggap aku teman. Jadi kan temen itu berlaku dua arah. Cuman kalau misalkan konteksnya profesional ya kita bilang itu networking. Kalau di networking semua orang yang berkenalan itu pasti punya tujuan. Bahasanya punya agendanya masing-masing. Which itu normal gitu. Kayak misalkan mungkin aku bekerja di agensi, ketemu sama satu network yang isinya client side, berarti aku pengen quote-unquote jualan kan. Which itu gak apa-apa gitu. Tapi kan berteman atau networking itu nggak cuman sekedar datang kenalan selesai gitu. Jadi banyak proses di belakangnya sehingga ketika dia sampai di acara atau di network itu dia bisa mendapatkan apa yang dia pengenin gitu. Jadi temen itu nggak segampang itu temenan buat aku, atau sama halnya networking juga nggak semudah itu networking gitu sih. Tapi ketika kita kuliah kayak temen gitu Mas, karena dua kan, maksudnya dua pihak. Tapi kalau sekarang di era-era profesional ini ya Mas Abe klaimnya sebagai network aja gitu. Ya tapi kan waktu kuliah dan sekolah kan kita diajarin untuk bersosialisasi kan. Itu pun sekolah dan kuliah kan mengajarkan kita untuk gimana bisa hidup di masyarakat kan. Gitu, menaati peraturan, terus ada norma-norma tertentu. Sehingga waktu itu pertemanannya lebih karena emang pure pengen temenan gitu. Pengen curhat, patah hati bareng, pacaran bareng, lulus bareng apa. Jadi euforianya memang ketika fase hidup itu ya seperti itu. Cuman kalau misalkan kita bener prosesnya ketika sekolah, waktu kuliah, networknya, temenannya bener, kebawa tuh sampai ke professional life gitu. Jadi pintar untuk bersosialisasi, pintar untuk berkomunikasi. Tapi ketika profesional, objektifnya berbeda dong. Gak hanya pengen temenan, tapi ada agenda tertentu. Pengen collab nih ya gitu. Betul. Gitu sih. Tapi ada gak network Mas Abe yang akhirnya ngebantu? Ya karirnya Mas Abe tuh justru karena network itu? Oh iya dong, sangat gitu. Kalau menurut aku pribadi ya gitu. Aku beruntung bisa punya teman-teman yang menurut aku
mentor, menurut aku panutan. Terus yang satu peer juga tipikal teman-teman yang ambisinya jelas, mereka ambisius. Jadi kebawa gitu, nggak bisa santai tuh di lingkungan seperti itu tuh nggak bisa biasa aja gitu. Mau kita datangnya, udah males lah gitu. Tapi pas duduk ngobrol tuh jadi terinspirasi gitu. Pulang-pulang jadi pengen bikin apa ya? Gitu. Iya, karena circle mempengaruhi ya Mas. Mempengaruhi sangat termasuk di dunia profesional gitu sih. Kalau sekarang udah di masa-masa yang seperti ini udah jadi head of social media and offline channels, gimana caranya Mas Abe bangun relasi? Kalau sekarang mungkin ya di fase aku sekarang nih lebih ke panen nih jatuhnya gitu. Di usia aku yang sekarang dan di level yang ini sudah waktunya panen nih. Jadi perjalanan karir setelah selama ini networking, temenan segala macam, ketika duduk di posisi ini justru sekarang panennya karena teman-teman aku juga punya posisi yang sama seperti aku di luar dong. Gitu. Jadi ya mereka juga duduk di posisi yang sudah bisa bikin keputusan, decision maker di perusahaannya masing-masing, sehingga ketika bikin apa yuk, nah mereka punya power buat itu. Jadi sekarang nih fase panennya aku sih menurut aku gitu. Jadi ngajakin teman-teman lama bikin apa yuk, bikin apa, atau lebih kayak sekarang trennya lagi apa, kedepannya sama-sama meramal tahun ini di tahun lalu 2006 nih ada ini trennya gini. Jadi lebih udah jadi panen sih, jadi sparring partner, jadi thinking partner kayak gitu-gitu. Oke. While doing that, pasti bertambah networknya. Cuman bersyukur juga makin bertambahnya sama anak-anak yang muda-muda nih sekarang gitu. Justru sekarang yang muda-mudanya sih gila sih gitu. Hebat-hebat semua anak-anak itu gitu sih. Apa ideation atau hal yang menurut Mas Abe ini gokil tapi positif dari timnya Mas Abe yang mereka lakuin? Oke. Yang aku dapat dari tidak hanya dari tim aku yang sekarang ya gitu, dari perjalanan karir aku terutama ketika di posisi ini dan punya kesempatan untuk memimpin teman-teman yang jauh lebih muda. Mereka itu selalu punya cara untuk achieve objektifnya dengan cara yang paling simple. Gitu. Mungkin kalau orang gini nih, orang bilangnya wah ini orangnya males, kayak bukan males gitu, tapi mereka melihat masalah tuh lebih simple aja gitu, which itu susah loh. Dan itu yang aku dapat dari tim aku yang sekarang sih gitu. Sebenarnya bukan ngegampangin ya Mas, tapi kayak ngelihat masalah tuh udah gak usah diribetin gitu. Kalau Gen Z kayaknya ya. Enggak, mereka bisa lebih fokus kayak kalau menurut aku ya gitu. Jadi dia bisa minggirin hal-hal yang gak penting, jadi dia fokus ke hal-hal yang penting gitu. Nah, tinggal kita sebagai lead harus ngarahin mereka yang penting tuh yang ini. Terus sisanya tinggal mereka aja yang jalanin, gitu sih. Tapi Mas Abe bisa gak kayak kasih tahu kalau misalnya ada mereka yang mungkin pengen journey karirnya tuh kayak Mas Abe gitu. Nah tapi Mas Abe bisa rekomend gak? Kayak kalau untuk pertama kali nih starter bisanya ikut agensi dulu atau ikut langsung korporasi dulu? Ya, jadi kalau kan perjalanan karir itu macam-macam. Ada yang sifatnya tegak lurus. Misalnya dari awal dia masuk dia marketing, berujungnya marketing terus gitu. Ada yang dia zigzagging kan. Ada yang dia tadinya sales, dia pindah ke marketing, dia tiba-tiba pindah ke data, dia pindah ke ada yang begitu kan naiknya gitu. Jadi macam-macam. Kalau aku tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu kan jalan hidup orang masing-masing seperti apa. Cuman kalau jalannya aku tempuh itu, waktu pertama kali belajar di agensi itu kan aku jadi account, AE. AE angkatanku dulu, angkatan aku tuh gitu. Tahun berapa tuh? Tapi ketika dulu itu banyak agensi-agensi yang tidak ada kalimat strategisnya gitu. Jadi account itu dia menerima brief, ya kan? Dia brief balik ke teman-teman kreatif sama project manajernya lah gitu. Terus bikin deck bareng, ya kan? Bikin plan, dia maju pitching, dia yang presentasiin. Dia yang bawa indeknya, terus kalau menang dia megang account-nya gitu. Jadi end to end kan. Nah bayangin waktu aku jadi account, berarti aku tahu bisnisnya, aku tahu bisnis agensinya secara angka rupiahnya, aku tahu bisnis klien-klienku, mereka wah hebat ya si brand ini bisa keluarin duit sekian banyak untuk campaign seperti ini, struktur angkanya apa aja aku juga pelajarin. Dan karena dulu adalah agensi itu multi client, aku pernah di industri apa sebut aja apapun, gitu FMCG lah apalah jadi aku makin lebar tuh gitu. Ternyata dunia itu nggak cuma itu doang, ternyata di luar sana tuh banyak lagi yang lebih banyak gitu. Jadi itu aku belajar banget di situ, which adalah jadi semi generalis waktu itu. Nah ketika perjalanan ngerjain deck apa segala macam, kamu jadi jatuh ke satu fase yang kayaknya
ini lebih menarik nih. Nah baru aku ngedalamin ke situ, which waktu itu lebih ke kreatif sama strategis tuh. Gimana caranya bikin strategi, waktu itu konsepnya adalah digital marketing, bikin strategi tapi ada unsur fun di kreatifnya. Nah makanya aku lebih fokus ke situ lagi. Alhamdulillah dari situ ke bawah tuh sampai ke sekarang gitu. Jadi dianggap bisa bikin plan dan kreatif waktu itu, ya kan. Sampai akhirnya pindah ke sisi korporasi, aku megang content marketing, which isinya kreatif semua, kan isinya konten semua, production video semua. Jadi ketemu director yang muda-muda, sekarang udah pada tua mungkin ya kan. Terus ketemu production house yang kreatif-kreatif, jadi aura kreatifnya ke bawah. Terus waktu di perusahaan itu juga banyak kesempatan untuk ngobrol sama beberapa seniman, musisi, kebawa lagi tuh kreatifnya. Jadi wah jatuh cinta banget sama ini gitu. Terus akhirnya belajar structure setelah itu. Belajar soal kreatif is one thing. Tapi kalau cuman kreatif cuman ya hahaha tapi nggak ada bisnis impactnya ya nggak jadi apa-apa. Kemudian belajar lebih dalam lagi soal bisnis impactnya sampai ke hari ini gitu sih. Jadi sebenarnya di hari ini tuh semua skill yang udah dipelajari sebenarnya kepake banget Mas. Kepake banget. Makanya Mas Abi bilang ini tuh panen. Panen, betul. Betul. Tapi kalau balik ke era-era yang lagi belajar creativity itu Mas, pernah nggak kayak ngerasa, ya pasti pernah, ide mentok gitu-gitu. Nah biasanya Mas Abi dapetin ide kreatif tuh kalau lagi ngapain? Ya jadi kalau kreatif block tuh wajar gitu. Kreatif block itu wajar dan penyebabnya bisa macam-macam. Cuman kalau yang aku lakuin tuh biasanya, look ini aku bukan musisi, aku nggak ngerti musik, aku bukan cinema banget gitu, aku nggak ngerti film, aku juga bukan penulis, aku nggak ngerti bikin buku. Tapi yang aku lakuin biasanya aku baca buku, dengerin musik, sama nonton film. Terus nemu aja gitu? Nemu aja, entah kenapa. Kita bikin campaign ini nih gara-gara nonton film? Ya, ada aja kan. Film kan banyak banget kan, film Indonesia luar biasa apa segala macam, sudut pandang bisa beda-beda. Di dalam film itu kan, again aku nggak punya dasar film, cuman kan aku penikmat. Yang aku nikmatin kan cara karakternya dari hidup, dari mulai masuk sampai dia nggak ada, misalnya bikin karakternya kayak gimana, warnanya, terus kayak lagu-lagu di dalamnya, terus pengambilan gambarnya apa segala macam itu kan nge-stimulate kita untuk kayak ini bisa, kayak ini bisa, kayak ini bisa, kayak gitu-gitu. Musik juga sama. Musik aku dulu suka banget nonton video klip. Jadi somehow gimana caranya, musik. Jadi pertama kali dengerin musiknya dulu, misalnya musiknya Cinta-Cintaan. Terus habis itu, ini orang kalau musik ini dibikin video klip, mereka senimannya bikin kayak gimana ya? Nah gitu, jadi kan itu gimana ya, sedih-sedihan tapi pas dijadiin visual tuh jadinya kayak gimana. Nah, itu ntar kadang-kadang ada beberapa beats yang kayak, wah ini bisa dipakai nih, ini bisa dipakai nih. Jadi udah tuh pulang dari situ kayak punya Lego kan. Ada ini tadi dari film itu, ini dari musik. Terus udah main aja tuh di kertas kayak ini bisa digini, gini, jadi campaign. Gitu. Wow. Jadi sebenarnya itu diniatin Mas untuk nonton untuk enggak, diniatin nontonnya gitu. Cuman enggak pernah expect abis nonton gue harus dapet apa? Enggak ada, ya nikmatin aja gitu. Cuma habis dinikmati Mas Abi langsung tulis. Iya, kayak ada beberapa part yang menurut aku wah ini bagus lagi. Entah dialognya ada yang bagus, atau entah musiknya, pengambilan gambarnya, atau apanya lah gitu, kayak tulis, nyontek dikit. Terus disusun lagi, build jadi campaign. Tapi emang kata orang-orang kan kayak gak ada ide yang bener-bener baru kan Mas, pasti ya amati, tiru, modifikasi gitu. Iya oke. Terus kalau Raditya Dika tuh dulu, aku pernah nonton podcastnya juga kan. Dia tuh sharing kayak setiap hari dia tulis satu kalimat yang ngegambarin hari itu. Mas Abi tipe yang kayak setiap habis nonton, habis ngapa-ngapain selalu tulis di notes gitu. Jadi punya notes kayak. Punya notes, ya. Kalau menemukan, nggak mesti nonton ya. Kayak aku selalu datang ke kantor, itu selalu datang pagi. Aku selalu sampai kantor tuh jam 8 pagi. Tapi nggak di kantor, di coffee shop di bawah. Kalau misalkan kamu pagi-pagi, biasanya dengerin musik kayak atau nonton short movie apa short video apa segala macam yang lucu-lucu. Tapi ini mungkin orang nggak ngeliat ya. Pagi-pagi itu perjalanan orang ke kantor, karena aku datangnya jam 8 pagi. Jadi aku banyak tuh ngeliat orang-orang yang baru abis dari public transportation, dia menuju kantornya. Ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang lari keburu-buru, mungkin dia ketinggalan meeting ada yang sampai mana muter balik, ada yang ketawa-tawa. Di situ kamu bisa ngeliat banyak banget raw emotion kan gitu. Itu aja bisa bikin kayak wah ini kalau ini gitu. Jadi inspirasi bisa datang dari mana aja gitu. Kan dari orang. Iya gitu, dan sehingga aku
setiap kali menemukan apa, karena aku orangnya pelupa, dan aku lebih suka nulis gitu, nulis di kertas gitu, tulis. Akhirnya aku punya buku yang isinya tulisan random aja gitu. Wow. Jadi kalau misalnya lagi brainstorming apa ya, terus bawa buku itu, ngeliat kamus kehidupan gitu. Mas Abe. Ya nggak bawa buku di ruang meeting ya, cuman kadang-kadang kayak sampai rumah baca lagi, oh ini lucu nih, kok bisa digini nih gitu sih. Jadi bisa datang dari mana aja, cuman aku nggak mau mempersulit diri sendiri yang kayak satu hari harus satu. Aku gak mau. Aku maunya kayak fleksibel aja. Kalau nemu tulis, enggak ya it's okay. Biar ada rasanya gitu loh Mas, bukan kayak robot yang jadi rutinitas gitu, aja. Iya. Mungkin ada orang yang seperti itu ya, silahkan gitu. Aku bukan kayak gitu. Tapi pernah gak hari-hari Mas Abe tuh kayak rutinitas gitu, kayak meaningless? Terus gimana caranya Mas Abe, kalau pernah ya, gimana caranya Mas Abe munculin lagi excitement terhadap kehidupan? Betul. Jadi kalau cerita yang sekarang aja, biasa setiap kali pindah ke posisi baru, atau ya kan pindah ke posisi baru dari posisi sebelumnya, pasti ada rasa-rasa, ada kurvanya. Aku nggak tahu ya, mungkin orang-orang nggak seperti aku, tapi kalau aku selalu seperti itu. Kayak pasti ada menemukan fase bingung, merasa nggak mampu. Kayaknya enggak deh, kayak gue nggak bisa deh kayak gini. Terus akhirnya menemukan sesuatu, kayak bisa kok. Oh iya, ternyata bisa. Terus normal lagi. Kan ada kan fasenya kayak gitu-gitu kan. Which aku nggak bisa berbicara untuk orang banyak, cuman aku selalu dipindahkan posisi baru selalu seperti itu. Takut, khawatir, meragukan diri sendiri gitu. Which ketika meragukan diri sendiri jadi kreatif block gitu. Nah, caranya yang paling efektif sampai hari ini ya, despite nonton film segala macam, itu disconnect tuh. Jadi biasanya aku bener-bener misalnya weekend atau apapun itu bener-bener disconnect gitu. Jadi handphone gak usah ngeliat handphone, gak usah ngeliat apa-apa, terus main aja, hahaha aja gitu segala macam. Entah kenapa ketika kita let go gitu, inputnya makin banyak gitu. Mungkin karena waktu tegang atau takut kita kayak ngeblokir diri kita sendiri kan. Mungkin kreatif bloknya di situ kalau aku gitu. Jadi sehingga pas lagi nggak dipikirin, kayak jendelanya kebuka aja gitu. Jadi hal-hal itu kayak aku bilang tadi, hal-hal kecil jadi kayak wah ini lucu juga nih, wah ini lucu. Itu jadi coming in tuh ketika kita let go. Nah susahnya let go-nya. Tapi Mas Habib ya ada di fase let go-nya itu setiap weekend udah nggak main sosmed gitu, bener-bener off, ngobrol sama manusia nyata nafas. Gitu. Interaksi sama manusia juga nggak Mas? Nah iyalah, misalnya sama ya could be anyone ya gitu, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman-teman kantor, tapi ya dengan niat untuk bener-bener komunikasi aja gitu, ngobrol aja, nggak ada apa-apa gitu. Jadi poinnya adalah si let go-nya itu gitu. Jadi satu kali kayak misalkan kamu ke kantor kan kamu bawa tas, nggak mungkin dong kemana-mana bawa tas kan, ya saya ditaruh ini tasnya nggak apa-apa, kok nggak hilang kok. Kerjanya nggak hilang kok. Mau di gimana juga, mau kayak gimana juga besok balik kantor ada lagi tuh tas gitu. Jadi sesekali harus ditaruh tasnya gitu sih. Dan itu susah. Iya. Termasuk pindah company pun itu ada challenge tersendiri Mas. Dari pasti industri. Pasti ada. Kan kamu kan pindah gak sekedar pindah, kamu pindah juga pasti ada alasannya, ada push pull faktornya gitu. Ya komit ke alasannya aja gitu. Sama hal lagi kayak gini, kenapa kamu milih jurusan A, kenapa gak milih jurusan B? Pas milih jurusan A, ngeliat temen yang di B, wah lebih seru. Terus jurusan gue gak asik ya gitu kan. Ya tapi kan kamu harus belajar bisa, kita harus bertanggung jawab. Betul, komitmen kan itu tadi. Ya udah lewatin dulu A-nya. A-nya udah selesai, terus mau pindah B ya your decision. Nah sih akhirnya belum mau kerja, aku mau sekolah lagi. Keputusannya kan seperti itu sama, pindah ke perusahaan tertentu juga pasti kan banyak alasannya. Alasan sederhana kayak gaji misalkan, atau apa politik kantor, atau apa wah ini bukan bidang aku. Ya udah komit sama alasan itu. Terus ketika kamu pindah perusahaan artinya kamu menemukan jawaban atas kegelisahan kamu kan. Ya udah dijalanin jawabannya. Which bisa jadi kamu salah, bisa jadi kamu benar. Nah cuman kan bukan soal salah dan benernya kan. Nah ini yang aku pegang sampai hari ini sih. Ini bukan soal berhasil, gagal, salah, benar. Ketika kamu berhasil kamu ngapain?
Nah, ketika kamu gagal, kamu ngapain? Nah itu sih, jadi next step itunya sih. Karena kan hidup gak selesai di berhasilnya, gak selesai di gagalnya. Misalkan ngerjain campaign, tahun ini kita bikin campaignnya sukses, besar. Terus tahun depan masih reminiscing itu, ya gak, tahun depan gak jadi apa-apa. Jadi kan maju forward gitu, gitu sih. Oke. Di kantor pasti punya banyak tim. Mas Abe tipe leaders yang kayak gimana? Agak susah nih, tipe leader yang seperti apa. Mungkin kalau paling biasanya tanya sama timku kali ya, aku sih bagus. Tapi yang aku percaya setiap kali di beberapa tahun belakangan, maksudnya kan berproses ya. Kamu kan berangkat dari kamu gak punya tim. Mulai punya timnya makin gede, terus pindah perusahaan, terus jadi title-nya mentereng, terus lebih tim jadi lebih gede, kamu lagi orang jadi ekspektasi lebih banyak, kamu lain sebagainya gitu. Cuman seperjalanan aku yang bisa aku simpulin, aku juga nggak selalu seperti ini gitu. Yang aku yang sekarang dengan aku yang berapa 5-6 tahun lalu ya pasti beda gitu. Aku udah sampai di titik, wah ini udah nyaman sih buat aku. Which rumusnya adalah be kind aja sih gitu. Semua orang datang ke kantor itu pasti punya task yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya ada yang nggak perform, ya pasti dia punya alasan kenapa dia nggak perform. Entah mungkin karena emang dia nggak paham pekerjaannya, dia paham pekerjaannya atau mungkin dia nggak tahu cara ngerjainnya, atau dia paham, dia tahu tapi dia nggak punya belief, jadi dia nggak tahu kenapa alasannya dia ngerjain itu gitu. Jadi selalu 3 alasan itu kan, which menurut aku ya itu tadi gitu kan, be kind gitu. Semua orang datang ke kantor pasti punya mimpinya, punya bebannya masing-masing, just be kind gitu. Mungkin I can say itu yang aku pegang sih, lead yang be kind itu tadi sih. Lead with compassion. Di samping pekerjaan gimana biasanya Mas Abe bonding sama tim? Apakah kayak ada olahraga bareng gitu Sabtu Minggu? Alhamdulillah di yang pekerjaannya sekarang timnya tuh ribut kan. Jadi mereka tuh open sih gitu. Tim yang lebih proaktif, mereka tuh tipe orang-orang yang aktif gitu kan, yang kayak wah semuanya bersuara, semuanya bunyinya rame banget gitu. Ya kan, jadi nggak susah sih gitu. Tapi tetap ketika ada orang masuk, kan timnya udah ada nih, mereka udah lama, terus aku masuk jadi leadnya, ya pasti kan diliatin dari atas sampai bawah kan. Waduh, iya ini orangnya kayak gimana nih gitu. Ya itu sih, jadi nomor 1 harus gain trustnya dulu. Gain trustnya ya caranya ya jam terbang sih. Aku punya feeling aja gitu. Ini caranya yang orang ini aku harus personal, yang orang ini gak usah personal. Kita umum aja gitu. Apa yang aku lakukan, kayak jalan barengnya, makan siang, small gesture. Samperin kayak lagi ngerjain apa, terus bercanda, terus kayak makan siang bareng bisa, atau kayak after office kayak ada dinner atau kita karaoke bareng, ada tuh. Ada juga yang kayak cuman pengen didengerin ketika one on one, kayak kita nggak usah ngomong, kayak dia aja ngomong terus, jadi dia curhat, kita diem aja nggak ngasih solusi apa-apa, terus akhirnya dia bilang kayak thank you udah ngedengerin, cukup sih. Jadi nggak semuanya punya treatment yang sama, nggak ada satu obat untuk semua tuh, nggak ada. Betul. As a lead, ya kita yang harus belah masing-masing individu itu seperti apa. Itu pekerjaan kita gitu. Interesting. Jadi bukannya tim yang kayak harus ngelihat nih, oh ini gaya leadershipnya seperti ini, kita ngikutin. Ketemu di tengah dong gitu. Tapi mereka pasti bisa ngelihat dari gaya akunya gitu kan, kayak stylenya Abe nih cara ngelitnya gini. Itu biar mereka yang punya persepsi atau interpretasi terhadap apa yang aku cara mimpin aku. Cara nge-neutralisnya adalah ya udah aku punya one on one gitu. Menurut kamu gimana? Selalu setiap kali one on one kayak gimana ada yang bisa aku bantu atau enggak. Wah, how can I help you? Dan itu harus genuine gitu. Bukan karena dibuat-buat, karena emang aku pengen bantu. Apa nih gitu. Karena kan as a lead juga mimpin tim yang besar nih ya gitu. Kamu harus tahu gitu ketika pekerjaannya oke itu karena timnya gerak gitu. Mau sekeren apapun leadnya nih, pemimpinnya, kalau timnya nggak gerak ya nggak jadi apa-apa. Jadi emang harus, mungkin gaya pimpinnya aku serving gitu kan, apa yang bisa aku bantu supaya kamu bisa ngerjain pekerjaan kamu gitu. Mas Abe belajar jadi servant leader tuh dari mana? Emang tipikalnya selalu kayak gini? Nggak selalu dari mana, jadi kan pengalaman itu kan punya 2 sisi. Either kamu pernah punya pengalaman di mana kamu dipimpin seperti itu, atau kamu punya pengalaman kamu tidak dipimpin seperti itu, ya kan pasti gitu kan, sehingga kamu pengambilan kesimpulannya adalah apakah saya ingin seperti itu, atau ketika aku duduk sebagai lead kan aku punya pilihan, semua lead punya pilihan, dia mau memimpin seperti apa,
pasti punya pilihan. Dia mau kiri, dia mau kanan, pilihannya ada di dia. Which aku berpikir kayak selalu mulai dari diri sendiri sih gitu. Which gak semua orang kayak aku juga. Cuman aku selalu mulai dari diri sendiri. Kayak misalkan kayaknya aku gak nyaman kalau misalnya aku digituin gitu. Jadi aku lebih baik seperti ini. Ada juga tipikal orang yang terkenal sekarang kan micro manage kan. Terkenal banget, wah bos gue mikro banget gitu. Atau bos gue, itu tergantung ya. Kayak, makanya aku bilang gitu, gak bisa satu treatment terhadap semua gitu. Harus jajar. Terus gimana kalau timnya gede kita buang-buang ini dong. Ya itu jadi lead emang pekerjaannya itu gitu. Pekerjaannya adalah bagaimana timnya bisa berfungsi dengan baik dan benar. That's why you're a leader gitu. Jadi kalau misalnya ada leader yang ngerjain pekerjaan harian, ya you're not leading a team gitu. Jadi kamu ya bedanya kamu sama timnya apa? Jadi kan timnya butuh fungsi lead itu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang harus di mikro. Ada, tim aku juga ada kok pernah pengalaman gitu. Harus dibikinin ya cara ngerjainnya A, B, C, D, kamu checklist. Dan itu dia jadi, wah, makasih mas gitu. Jadi clear. Jadi terbantu gitu. Tapi ada juga orang yang kayak pokoknya kesana. Oke mas. Let it be gitu. Gitu. Jadi emang kitanya harus punya waktu lebih untuk lebih mengenal tim kita seperti apa. Gitu sih. Oke. Terus sekarang di posisi ini apa challenge yang paling besar buat Mas Abe? Ya secara personal atau profesional? Udah pasti mungkin secara channelnya dulu, secara bidangnya gitu kan. Aku ada di bidang yang seperti social media sama offline media. Offline media itu kan ada OOH-nya, ada eventnya, ada TV, kemudian ada social medianya juga. Semuanya itu, terutama social media itu kan dinamis sekali, ya kan. Audiens 5 tahun yang lalu sama audiens yang sekarang udah bergeser. Jadi dinamis ilmunya. Jadi kalau misalkan di marketing atau di bidang ini, kamu boleh jago minggu ini, minggu depan belum tentu kamu jago gitu. Karena mungkin marketnya geser, trennya geser, behaviornya geser. Dan kitanya jadi harus lebih peka kan gitu. Nah itu challenging sih menurut aku gitu. Jadi aku harus lebih proaktif, banyak ngobrol sama orang, banyak datang-datang. Gelasnya harus selalu kosong aja gitu. Jadi kayak hari ini mungkin aku tahu banyak, besok aku bangun tidur, aduh aku gak tahu apa-apa lagi. Hari ini belajar lagi, tiap hari gitu terus. Jadi gak pernah merasa superior, merasa paling, apalagi di dunia marketing ya. Kayak once kamu merasa kamu paling, hari itu selesai sih buat aku. Gitu. Kamu jadi tumpul gitu. Jadi kamu harus selalu haus akan hal baru, open minded terhadap tren baru gitu. Dan jangan terlalu reaktif gitu. Karena kayak ada tren baru, langsung cobain. Tapi gak mikirin dampaknya apa segala macam. Nah itu juga harus kedewasaannya di situ lah. Gitu. Kalau trennya emang support ke ide ke goalnya ya bisa jalanin. Menurut aku nggak melulu. Ya trend is one thing gitu. Tapi kan ketika kamu duduk di brand gitu ya, atau kamu punya bisnis objektif gitu. Jadi harus loyal ke objektifnya gitu. Bukan loyal ke trennya gitu. Jadi memanfaatkan segala sesuatu aset yang kita punya, termasuk misalkan tren atau apapun itu ya untuk sampai ke objektifnya. Kalau memang trennya bisa membawa kita ke objektifnya, kita ambil trennya. Kalau misalkan enggak, ya dengan gagah bilang ini enggak relevan. Kita harus stick to the objective. Do not fall in love with the idea, tapi be loyal to the objective gitu sih. Quotes of the day. Apa yang paling seru dari pekerjaan sekarang, Mas? Yang paling seru dari pekerjaan sekarang dan pekerjaan aku yang lain. Iya boleh. Yang paling seru itu ya udah pasti interaksi dengan timnya. Jadi kayak melihat timnya bertumbuh kembang. Wah itu priceless tuh. Kayak ketika aku masuk, si A itu misalkan ya si A nggak bisa presentasi gitu, si B malu, si C apa, si D apa, terus along the way gitu kan kita bareng-bareng secara tim mengeluarkan misalkan eventnya sukses, campaignnya sukses, tapi di balik kesuksesan itu ada timnya juga yang dulunya A sekarang dia bisa jadi A+, B dia sekarang udah bisa begini. Nah itu yang paling seru, ngeliat timnya tumbuh kembang bersama dengan si project atau campaign yang seru-serunya gitu sih. Terus kalau Mas Abe ngelihat di tahun 2026 ini deh, kira-kira tren sosial medianya ya akan kayak gimana? Marketingnya akan kayak gimana? Oke, ini berarti semi dukun ya, semi nerawang. Tapi menurut aku bukan soal sosial media atau offline-nya atau kayak marketing yang general. Ini hunch pribadi aku. Kayak misalnya aku juga mengamati beberapa hal. Kayak kalau misalnya kamu gak sadar, kita udah melewati fase pandemi udah lama banget tuh. Cuman terus abis itu kan apalah segala sesuatu yang screen itu meledak.
kayak gitu kan. Terus sekarang ada AI lah, mungkin kalimat yang overuse ya sampai hari ini AI itu ya kan. Tapi yang aku perhatikan adalah semua ini dengan layar, social media, screen time ya, screen, terus AI apa segala macam tuh sangat mudah sekali membuat sesuatu yang artificial, sesuatu yang imajinatif, kayak bikin gambar, bikin audio, bikin video, bikin apapun itulah ya, yang sifatnya kamu nikmatin di layar. Aku nggak tahu yang lainnya. Kok aku udah mulai kangen sama real interaction ya, kayak aku ngobrol sama kamu sekarang, daripada aku dengerin musik di pod, aku lebih baik aku dengerin musik di konser. Euforia ketika ada di festival, euforia ketika kamu jalan sama teman-teman kamu, bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan. Itu kita sempat hilang tuh, dan menurut aku pribadi itu udah mulai naik tuh. Kayak tahun 2025 banyak sekali konser-konser yang tiketnya sold out. Gitu. Ya, mungkin jumlah konsernya tidak sebanyak konser waktu sebelum pandemi mungkin ya. Gitu. Aku nggak punya datanya. Cuman yang aku lihat orang sudah mulai kangen tuh sama hal seperti itu gitu. Kayak kantor aku aja tuh daerah yang viral lah apa segala macem. Viral di online, orang pengen samperin kayak beneran gak sih seenak itu? Ternyata biasa aja. Atau ternyata ini emang enak banget. Terus dia ngomong lagi sama teman-temannya. Nah jadi menurut aku 2026 ini sisi offline tuh mungkin akan agak berkembang kalau menurut aku ya. Offline meaning real interaction kayak seperti ini itu mungkin akan berkembang gitu. Dan memang kalau yang sifatnya activation atau event ya scale-nya kan mungkin tidak akan sebesar social media yang juta segala macam. Cuman itu juga aku prediksi akan banyak bubble-bubble kecil yang akan tumbuh yang datangnya dari offline gitu. Which sekarang kan salah satu overuse lagi adalah komunitas kan, community, kolektif kan. Sekarang udah banyak yang mulai berani bikin pamerannya sendiri, bikin gigsnya sendiri. Nah ini udah mulai tumbuh nih kecil-kecilan. Termasuk bukan hanya dari segi entertainment, dari segi edukasi juga. Sekarang kan banyak yang bikin seminar, ya kan, bukan lagi webinar tapi udah mulai seminar offline karena bisa real interaction, bisa ngeliatin gesture-nya, apanya segala macam. Kayaknya menurut aku pribadi, hunch aku ya, aku nggak punya datanya, tapi aku punya feeling kayaknya itu sih 2026 ini the return of that offline engagement, offline activation tuh mungkin akan tumbuh pelan-pelan. Oke. Tapi benar juga karena semenjak pandemi kan kita yang juga bikin event kan Mas. Eventnya tuh banyak yang online gitu. Tapi sekarang kayaknya penikmatnya justru malah lebih banyak kalau kita bikin offline gitu dibandingkan online. Ya sama halnya gitu, kayak lagi-lagi aku bukan musisi, aku gak tahu industri musik, tapi aku ngelihat sekarang banyak sekali artis-artis yang ngerilis fisik. Kaset, CD, vinyl, ya udah mulai itu ada beberapa yang dia ngerilis vinilnya lah, kayak udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Tapi orang udah mulai pengen bisa dipegang, disentuh, ditaruh, dilihat, kayak gitu-gitu. Sense of apa itu namanya kan, euforia yang kayak gitu-gitunya tuh, sensasi-sensasi megang sesuatu, nyium bau buku, nah dapat energi dari orang lain yang ada di dekat kita. Kayaknya mungkin aku ngelihatnya akan bertumbuh pelan-pelan sih. Oke. Terus kalau itu kan marketingnya, kalau Mas Abe-nya sendiri, kalau di 5 tahun lagi kira-kira ada di mana, di posisi apa? Kebayang gak Mas? Pengennya apa? Iya, kalau misalkan pengennya semua sih duduk di teras, ngopi pagi, ya kan, udah gak mikirin apa-apa, kayak gitu, pengennya seperti itu. Tapi gak sih, sekalinya kamu jatuh cinta sama industrinya, atau jatuh cinta sama hal kreatif ini ya gitu. Di setiap langkah kamu pasti kamu akan pengen bikin-bikin. Nah, bahasa tuh pengen bikin-bikin gitu ya. Jadi mungkin aku pengen banget punya project yang gak ada beban bisnis, gak ada objektif tertentu, cuman kayak seniman aja gitu, misalnya kayak bikin sesuatu dari keresahan gitu. Pengen banget punya panggung seperti itu sih. Kayak pelukis yang ketika dia ngelukis kan, wah ini lagi-lagi aku bukan seniman, aku gak tahu apa-apa, cuman dari yang aku baca dan aku sempat ngobrol sama beberapa orang, mereka tuh menciptakan karyanya, itu siapapun ya, gitu. Dia menciptakan karyanya tuh karena kegusaran dirinya. Dia gak pernah mikir tuh kayak, ini orang bakal suka gak? Once ini orang bakal suka gak? Gitu kan, kayak ya kecuali itu pekerjaan commission ya, desainer grafis ya dikasih komisi, dikasih objektif ini. Tapi kalau emang benar-benar pengen bikin karya ya bikin, di eksibisi, dipamerin,
Kadang-kadang yang datang cuma 2 orang, tapi ada juga yang datang 200 orang, apa segala macam, dan mereka menghargai. Nah itu tuh pengen banget bikin sesuatu dari kegiatan tanpa ada brief, tanpa ada objektif. Apa bentuknya? Gambar, video, stand up comedy? Wah, kayak pengen banget bisa bikin, mungkin udah banyak yang bikin, jadi kayak lagi-lagi nggak harus bikin sesuatu yang baru kok. Nggak usah bebannya bikin sesuatu yang baru. Jadi kalau misalkan aku rasa di luar tuh banyak sih, kayak ada South by Southwest, dia kayak di kota gitu, isinya filmmaker sama teknologi, dia showcase apa hasilnya itu. Yang aku perhatikan juga di perjalanan karir aku banyak berhubungan sama kolektif-kolektif, mau itu yang besar atau kolektif kecil yang baru mulai. Idenya bagus-bagus banget, cuman mereka nggak punya panggung buat showcase aja. Nah aku pengen banget punya entah itu ruang atau entah itu event yang untuk didedikasi untuk mereka itu gitu. Showcasing apa yang mereka anggap Indonesia ke depannya bisa lebih baik dengan cara pengolahan sampah yang seperti apa, atau mungkin karya yang seperti apa, teknologi yang seperti apa, dikasih panggung. Pengen banget bikin kayak gitu. Kayak innovation lab gitu. Iya, something like that lah. Oke, semoga bisa tercapai, amin. Amin. Tidak tercapai juga tidak apa-apa. Kan yang penting punya visi, terus kita on the way ke sana. Jadi gak usah dibebanin. Oh ya ampun, iya. Gak usah dibebanin. Jangan, karena kalau gitu. Mimpinya jadi beban, jadi gak dijalanin mimpinya. Jadi gak suka sama mimpinya. Mimpi itu dihidupin gitu. Jadi tapi syukur-syukur sukses. Pasti pengennya berhasil, tapi gak usah kebebanin harus gitu. Harus sesuatu yang baru. Harus sesuatu yang lebih bagus. Harus sesuatu, emang yang udah ada kenapa? Enough is enough. Menarik banget, unik banget Mas prinsipnya. Mas Abe, pertanyaan terakhir. Apa pesan yang mau Mas Abe sampaikan untuk kayak anak-anak muda yang baru mau berkecimpung di dunia marketing? Kayak apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Let's say mereka sekarang masih mahasiswa deh. Udah pasti jam terbang, menurut aku penting banget. Siapin jam terbang. Ya, seperti kayak ya kalau misalkan teori kayak pelajaran, sekarang dunianya udah tinggal tanya ChatGPT juga kejawab, googling semua literasi juga udah ada, buku-buku lengkap sekarang. Jadi teoretik tuh input secara teoritis itu banyak aksesnya, dan itu harus, itu penting karena itu dasar. Kemudian coba terjun praktek, nah itu penting gitu. Prakteknya tuh yang penting gitu. Kalau susah Kak, nggak ada kerjaan nih Kak, belum di apply, belum diterima-terima, bikin smaller scale yang sifatnya marketing itu apa sih? Memasarkan sesuatu kan. Ya, bikin aja produk, kayak misalkan bikin makanan, bikin event yang isinya untuk 15 orang. Event ulang tahun itu event loh. Ulang tahun itu event, bisa jadi contoh. Misalnya kayak bikin ulang tahun buat diri sendiri. Aku mau merayakan ulang tahun aku. Berarti aku harus apa? Wah, harus ada. Pertama aku harus ngasih tahu sebanyak-banyaknya orang kalau aku ulang tahun. Kayak gimana ya bentuk invitationnya. Invitationnya harus menarik. Menarik untuk temen aku, tapi bisa kalau orang lihat invitation, wah ini AB banget. Nah itu kreatifnya ada. Terus format eventnya seperti apa, flow eventnya kayak gimana, apa rundown game. Itu kan belajar kan, tactical kan. Jadi kayak belajar. Syukur-syukur dapat kesempatan untuk di project yang lebih besar, apa segala macam. Itu jadi kayak praktek. Nggak, mulai dari situ sih, praktek. Nanti praktek ini nemuin, wah begini, belok ke kiri, wah ini belok ke kanan. Mumpung masih muda, kanan kiri lah yang banyak. Gitu sih menurut aku. Jadi mulai gitu, praktek. Belajar dan berpraktek. Thank you Mas Abe udah sharing-sharing bareng sama kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Yoters di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan dengerin episode-episode lainnya. Bye-bye. Terima kasih.